يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Bagaimana cara jihad yang benar dalam lingkungan keluarga sendiri? Apakah cukup dengan mendoakannya saja? Ya nggak cukup dong. Harus ngomong. Harus membuktikan bahwa saya berubah karena saya kenal sunnah. Saya berubah karena saya kenal sunnah. Awalnya saya bakhilkan, sekarang udah nggak bakhil lagi. Awalnya saya emosian kan, sekarang udah nggak emosian lagi. Awalnya saya pemalas kan, sekarang saya nggak pemalas lagi. Gitu. Sehingga kondisi keadaan kita menunjukkan perubahan yang membuat orang lain tertarik. Namanya dakwatun bil hal. Dakwah dengan kondisi kita. Jangan kebalik. Dulu sebelum ngaji orangnya sabaran. Semenjak ngaji emosian. Paham nggak maksudnya? Dulu sebelum ngaji rajin ngasih-ngasih duit. Sudah ngaji bakhil. Dompet dijahit. Kalau orang tua kita melihat anak saya ini dulu bakhil. Tapi semenjak dia berjenggot sekarang dermawan. Anak gadis saya ini dulu orangnya emosian. Namun semenjak dia berjilbab lebar, sabar luar biasa. Anak saya ini dulu nggak disiplin. Semenjak dia jenggotnya panjang, disiplin luar biasa. Orang tua akan berkata, kayaknya benar pengajian dia. Gitu. Kita kadang-kadang terbalik. Begitu pulang main marah, ini salah, main marah-marahan. Iblis tepuk tangan, ayo marah terus. Anda pejuang. Padahal di orang tua kita di keluarga dia bisik. Tuh kan, dia marah-marah kan, itu bukti dia aliran sesat. Rasulnya nggak pakai marah gitu. Jadi tunjukkan bahwa kita mengamalkan sunnah dengan amalan kita. Orang yang mengamalkan sunnah itu budi pekertinya membuat orang tertarik. Itu orang mengamalkan sunnah. Kalau orang benci kita dengan budi pekerti kita, ketahuilah bahwa kita tidak mengamalkan sunnah. Karena orang yang mengamalkan sunnah itu seperti Nabi dan para sahabat. Budi pekerti mereka membuat orang tertarik. Sangat banyak yang masuk Islam karena melihat budi pekerti para sahabat. Lemahnya nalar, lemahnya iman dan amal membuat saya belum bisa secara total untuk ikut arahan syariat. Tahu itu ini salah, namun berat meninggalkannya. Apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki segera. Antum tahu salahnya, untuk apa nanya lagi? Antum sudah tahu salahnya. Saya lemah iman, saya lemah amal. Saya tahu itu salah, tapi malas memperbaiki. Berarti sudah tahu salahnya di mana. Kok nanya lagi? Itu yang harus diperbaiki. Semangatkan berilmu, semangatkan mengamalkan ilmu. Semangatkan untuk mengetahui apa yang kita tahu. Ini salah, tinggalkan. Ini salah, tinggalkan. Ini salah, tinggalkan. Nggak bisa meninggalkan sendiri. Ajak saudara kita, ajak kawan kita. Akhi, saya masalah ini agak berat. Tolong bimbing saya. Tolong tarik tangan saya supaya saya bisa cepat keluar dari kesalahan ini. Begitu. Itu namanya pejuang. Bukan, saya kayaknya nggak bisa ini. Saya kayaknya nggak bisa ini. Kalau nggak bisa, nggak Allah suruh. Kalau nggak bisa, nggak Allah perintahkan. Allah hanya menyuruh dan memerintahkan yang bisa kamu lakukan. Berat Ustadz? Iya berat. Karena jalan ke surga itu mendaki. Bukan jalan mendatar apalagi menurun.
Huffatil jannatu bil makarih. Allah pagari surga dengan hal-hal yang tidak disukai. Yang tidak nyaman. Yang nyaman, pagar-pagar neraka. Wa huffatin naru bisyahawat. Allah menyebut jalan ke surga, jalan mendaki. Falaqtahamal aqabah. Kenapa mereka tidak mau berjalan di atas jalan yang mendaki? Wa ma adraka mal aqabah. Apa itu? Tahukah kalian apa itu jalan yang mendaki? Fakku raqabah. Beli budak, merdekakan. Beli budak, merdekakan. Budak itu mahal. Dibeli untuk dimerdekakan. Au it'amun. Atau memberi manusia makan. Namun, fi yaumin dhi masghabah. Di saat sedang paceklik. Di saat sedang kekurangan makanan, Anda bagi-bagi makanan. Padahal biasanya sifat manusia, kalau di saat paceklik, dia simpan makanan untuk kebutuhan dirinya. Untuk saving di rumahnya. Namun Allah suruh bagikan. Orang lagi kekurangan makanan, rumahmu banyak stok, bagikan. Biar antum dan orang lain sama-sama kurang. Ini jalan mendaki. Maka jangan menyerah dengan kesulitan. Pasti bisa. Pasti bisa. Kalau tidak bisa, Allah tak suruh. Namun butuh keseriusan dan berdoa kepada Allah. Apa batasan seorang yang pantas disebut penuntut ilmu agar bisa masuk kriteria hadis, dimudahkan jalan menuju surga, mengamalkan ilmu yang dituntut? Mengamalkan ilmu yang dituntut. Sudah tahu ilmunya, amalkan. Sudah tahu ilmunya, amalkan. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ahlul hadithi indana man yasta'milul hadis. Ahlul hadis, ahli hadis menurut kami adalah yang mengamalkan hadis. Imam Ahmad suatu saat membaca hadis, Rasulullah memanggil tukang bekam, lalu memberikan tukang bekam 1 dinar. Imam Ahmad langsung panggil tukang bekam. Tolong bekam saya. Setelah bekam, kasih uang 1 dinar. Apanya yang Masya Allah? Ngikutinya. Belum, antum belum dapat rasanya. 1 dinar itu, 1 dinar itu 4 gram emas. 4 gram emas harganya di zaman kita sekarang 4 juta rupiah. Panggil tukang bekam, bahwa bekam kasih 4 juta rupiah. Itu baru mengamalkan hadis. Kalau lihat tampang-tampang antum, tampang 50.000 kayaknya nih. Hah? Udah 50.000 mintanya 11 titik. Jadi dihitung-hitung 1 titik 4.500. 4 juta, akhi. Siapkan uang 4 juta untuk mengamalkan hadis Nabi. Panggil tukang bekam, nih 4 juta rupiah. Baru ngangguk-ngangguk. Tadi 1 dinar diam-diam aja. Karena nggak tahu 1 dinar itu berapa. Berat kan? Bekam biasanya berapa sih? Bekam 100.000, 250.000 rasanya udah kebanyakan nggak sih tukang bekam? Rasul 4 juta. Dan untuk ngasih tukang bekam 4 juta, butuh berat. Butuh melawan berat. Karena harga tidak normal kita kasih ke dia. Pembayaran nggak normal. Itu yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Mengikuti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar menghafal. Menghafal itu berikutnya. Tapi yang penting mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita telah ditolong Allah? Ilmu gaib jangan tanyakan ke ana. Itu ilmu gaib. Bagaimana tahu saya sudah ditolong Allah? Bagaimana tahunya? Itu ilmu gaib. Ilmu gaib tidak boleh ditanya kepada siapapun.
Karena ilmu gaib akan tetap menjadi gaib selama-lamanya. Sampai dapat keterangan dari Allah yang memberitahu kepada kita. Maka bicara masalah gaib yang boleh hanyalah ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Boleh-boleh berbicara. Tanpa itu tak boleh berbicara masalah gaib. Ustadz, bagaimana cara jihad bagi seorang wanita yang masih muda? Menghafal Al-Quran bukan jihad itu. Mengajarkan orang Al-Quran, mendidik orang untuk bisa hafal Al-Quran, menghafal hadis, mendidik orang untuk menghafalkan hadis, mengajak adik-adik kita untuk ikut mengamalkan sunnah, bukan perjuangan itu. Perjuangan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Buat kue, bagi-bagikan. Sehingga orang yayasan nggak perlu nggak perlu keluar biaya mahal kalau harus menyiapkan makanan untuk jemaah yang hadir atau untuk menjamu tamu semacamnya. Biar dari saya. Banyak cara kalau kita ingin mencari sesuatu yang bisa kita persembahkan. Tapi berjuang. Berjuang dengan perjuangan. Bukan asal dapat kue, asal ada kue kasih, enggak, itu bukan perjuangan namanya. Katakan urusan kue urusan saya. Saya nggak ada duit, saya cari orang lain yang punya duit untuk sumbang, saya yang buat kuenya. Yang penting orang yayasan tahu jadi kue ada. Dari mana biar saya ngatur. Ini kadang-kadang enggak. Donasi berkah, Jumat berkah, maksudnya jualan. Paham enggak? Kayak pejuang gitu, ngumpulkan dana dari orang, ngasih orang lain makan hari Jumat. Tapi Allah tahu niat Anda ingin berbisnis. Ini dia para penggerogot itu. Kalau ingin berjuang memberikan orang miskin, berjuang. Kecuali kalau Anda memang sudah iklankan, saya berdagang ini. Siapa yang ingin beli silahkan. Saya salurkan. Itu pejuang, itu pedagang. Dan pekerjaan dia menyalurkan. Tapi dari awal-awal dia mengatakan, saya dagang ini. Bagi yang mau iftar, bagi yang mau sedekah Jumat, mau beli dari saya jualnya sekian. Saya akan salurkan. Saya bantu salurkan bagi yang mau. Perjuangannya di mana? Perjuangannya di mana? Di menyalurkan. Tapi dari awal-awal dia udah kasih tahu, saya dagang ini. Bukan, ayo infak. Maksudnya supaya dagangan saya laris. Beda loh Pak. Yang satu ada udang di balik bakwan. Yang satu benar-benar pedagang, tapi dia ingin menyalurkan. Menyalurkan pakai mobil, butuh bahan bakar yang tidak dia minta kepada orang yang membeli. Dan Allah tahu harga yang cocok untuk dagangannya itu sudah 10.000, tapi masih dia jual 8.000 karena untuk iftar berarti dia berjuang 2.000. Paham? Harga yang normal untuk dagangannya 10.000 atau 15.000, tapi dia jual di harga 13.000. Dia berjuang 2.000. Allah tahu itu. Beda sama orang yang memang niatnya ingin melariskan dagangan. Allah nggak tidur melihat aksi kita, melihat niat kita. Ustadz, apakah dengan media bisa menjadi ladang untuk berjihad? Iya. Apa saja bisa dijadikan ladang untuk berjihad, termasuk media. Dan media sekarang alangkah mudahnya untuk berjihad di media. Alangkah terbukanya ladang berjihad melalui media, tapi benar-benar berjihad
bukan ingin terkenal, kemudian ingin dapat duit dari konten-konten. Ini ndak buat konten-konten bagus supaya laris, supaya apa? Supaya banyak follower, banyak duit masuk dari channel-channel tertentu. Itu namanya berbisnis, bukan berjuang. Allah tahu kita mau bisnis apa mau berjuang. Kalau media, alangkah luasnya. Kita di rumah, lalu kemudian informasi yang kita sebarkan, perjuangan itu menyebar ke seluruh Indonesia, menyebar ke dunia. Contoh yang tadi masjid misalnya, mencari 20 orang untuk satu masjid, sedang dibutuhkan oleh yayasan A, yayasan B. Antum sebarkan, kami siap untuk buat gambarnya, kami siap untuk mengawasi bangunannya, sampai jadi, kami tidak perlu dibayar. Orang akan tertarik. Dan kalau kepada para pebisnis dibawakan itu, para pebisnis bisa hitung. Berapa luas masjidnya? 18 kali 18. Berapa nilainya? Sekian juta. Pebisnis langsung hitung. Kali. Oh iya benar, ini perjuangan. Tapi kalau antum ambil untung upgrade, harga untuk ambil untung, para pebisnis juga bisa ngitung. Kamu bisnis, namun jualan masjid. Para pebisnis nggak jadi pebisnis kalau nggak pandai ngitung. Jangan coba-coba datangi dia dengan ngakali dia. Lebih hebat dia ngakali Anda daripada Anda ngakali dia. Karena sudah dari sana datangnya. Rata-rata pebisnis bergerak dari nol. Sekarang antum melihat dia sudah kaya, datang dengan proposal, ingin cari untung. Itu namanya masuk sarang macan. Diterkam antum nanti sama dia. Kalau orang berjuang itu nampak perjuangannya itu. Orang bisa menilai ini berjuang ini. Kalau ini cari untung, ini bukan berjuang ini. Namun cari untungnya dibungkus pakai dakwah, dibungkus pakai bangun masjid. Allah tahu yang mana dan siapa yang berjuang. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kita ingin lihat. Tadi ana tanyakan kepada antum, siap menjadi pejuang? Diam lagi, udah enggak sanggup. Udah enggak. Lupa ilmu yang tadi pertama-tama tadi, subhanallah. Tadi saya udah dengar semangatnya. Itu yang tadi jujur apa dusta sih itu? Siap jadi pebisnis dengan Allah? Siap berjuang? Kita tunjukkan sekarang? Iya. Tapi saya memberikan syarat. Berjuang ya berjuang. Jangan ala kadar. Siap? Mari kita keluarkan infak terbaik malam ini. Dan Allah melihat antum pejuang apa bukan. Allah tahu isi dompet antum berapa. Ana nggak tahu, ana bisa antum tipu. Kalau ingin berjuang, malam ini kosongkan dompet itu. Mau dah? Siap? Siap mengosongkan dompet malam ini? Untuk rumah Allah, bukan untuk saya. Siap? Ayo, panitia berjalan. Panitia berjalan. Bawa alat yang agak sedikit besar, karena isi dompet mau kita kosongkan malam ini. Berat, iya berat. Tapi harus dilawan berat itu. Harus dilawan berat itu. Kalau ataupun kosong dompet antum, insya Allah sebentar klik keluar lagi nanti di ATM itu. Masih ada sisanya, masih banyak ana yakin. Yang ada di dompet antum nggak seberapa itu. Maka jangan keluarkan sebagian, keluarkan semuanya. Udah. Ini salah satu bukti sekarang ini antum belajar, diamalkan enggak pelajarannya itu. Akhwat juga demikian. Ya. Yang mau infak gelang, yang mau infak anting.
Kita akan lihat berapa hasil perjuangan malam ini. Tolong bedakan dengan infak yang tadi, bedakan ya. Infak yang tadi jangan digabung. Itu sendiri. Sekarang infak perjuangan, kalau itu yang tadi infak ala kadar itu kayaknya. Sekarang infak perjuang, para pejuang yang berinfak. Jalan. Pak, jalan biar cepat. Jalan. Jangan di itu, dijalankan. Ambil lagi. Ada? Ayo, para akhwat juga berjalan di bawah. Akhwat di bawah apa di atas? Di atas, para akhwat. Ayo berjuang di atas. Dulu di zaman Rasulullah SAW ketika Rasul minta berjuang dengan harta, mereka mengambil cincin-cincin mereka mengambil anting-anting mereka, lalu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah kosong ya? Ini Pak. Ini udah kosong ini terakhir. Untung Anda bawa gak banyak malam ini. Hasilnya beda itu Pak nanti. Yakin saya, anak-anak yakin hasilnya beda itu. Sangat beda insya Allah. Yakin anak sangat beda. Kenapa? Karena yang tadi ala kadar. Yang tadi itu ya pokoknya saya ada infak dah. Nggak enak kalau kotak infaknya lewat di depan nggak ngasih gitu. Kalau yang sekarang memang semangat berjuang. Ini baru kecil. Yang kita lakukan sekarang ini baru apa? Baru kecil itu. Hanya mengosongkan dompet, belum mengosongkan rekening. Rasulullah SAW ketika mengajak orang sahabat berinfak, Umar mengambil setengah hartanya. Setengah hartanya dibawa kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, engkau suruh saya berinfak, ini setengah harta saya. Setengah harta diambil. Antum bayangkan berapa nominal rekening antum sekarang. Uangnya dan berapa ya sifatnya benda lah. Emas mungkin antum sedang simpan-simpan, berlian sedang antum simpan-simpan. Kira-kira berapa nominalnya? Nominalnya misalnya 500 juta, antum bisa bayangkan enggak? Ambil 250 juta. Serahkan untuk jalan dakwah. Berat enggak? Berat. Setengah itu berat. Umar melakukan setengahnya. Kalimat setengah gampang kita ucapkan dengan lisan. Ngamalkannya, berat. Setengah. Kalau antum punya 2 miliar sekarang, berarti infaknya berapa? 1 miliar. Nggak gampang itu. Yang mengosongkan dompet, ingat ya, bahan bakar sepeda motornya ada apa enggak? Jangan sampai antum dorong nanti. Zolim kami. Wes, pokoknya kalau kosong, antum kosong, minta ke orang yayasan. Pokoknya yayasan malam ini harus berinfak. Kalau bensin antum kosong. Jangan dorong juga pulang. Zolim kami kepada antum nanti. Ingat-ingat bahan bakarnya, cukup untuk sampai di rumah. Atau minimal cukup sampai ATM. Beda.
Kalau kita bisa memberi banyak itu beda. Beda daripada ambil satu lembar kasih gitu. Beda. Dan antum kalau berlatih itu terasa nikmatnya, ngasih besar itu terasa nikmatnya. Beda sekali. Kenapa? Semakin besar kita mengasihi, semakin besar kebahagiaan Allah tanamkan dalam hati kita. Sebenarnya di situ hikmahnya. Di situ hikmahnya sebenarnya. Allah ingin memberikan kita kebahagiaan yang lebih besar dengan menyuruh kita berinfak maksimal. Setelah Umar ambil setengah hartanya, serahkan kepada Rasulullah. Ini setengah hartaku ya Rasulullah. Dan ketika dia melakukan hal yang besar itu, dia ada niat ketika itu. Niat ingin mengalahkan Abu Bakar. Setengah, berat itu. Dengan itu dia aku ingin hari ini mengalahkan Abu Bakar. Padahal nggak ngomong-ngomong sama Abu Bakar. Lalu mengambil jarak tak jauh dari Rasul, ingin melihat apa yang dilakukan Abu Bakar. Abu Bakar datang. Ya Rasulullah, engkau perintahkan kami berinfak. Ini dia, seluruh hartaku yang ada. Seluruh hartaku yang ada. Pulang ke rumah, ambil seluruh harta yang ada di rumah, serahkan semuanya ke Rasulullah. Hebat Abu Bakar. Wajar kalau menjadi orang yang paling dicintai Rasul. Wajar kalau menjadi orang termulia dalam agama Allah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa ya akhi? Ambil semua hartanya, infak kan? Semua yang ada di rumah maksudnya. Masih ada harta Abu Bakar yang dibawa pergi berdagang. Masih ada. Yang di rumah semuanya diambil. Serahkan kepada Rasulullah. Kan dulu orang kan nggak nyimpan-nyimpan di rekening kan? Nyimpannya di rumah kan? Semuanya diambil. Berarti yang bisa diambil ketika itu. Diambil semuanya. Adapun yang sedang dibawa kafilah dagang sana, kafilah dagang sini, itu enggak. Sedang harta yang tidak sedang bersama beliau. Rasul bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Kata Abu Bakar, saya tinggalkan untuk mereka Allah. Itu kalau suami dan istri nggak kompak infak, itu bertengkar itu. Iya kan? Suaminya ingin semua. Istrinya, loh untuk saya apa mas? Istri juga harus support kuat. Baru bisa. Suatu hari Rasul kedatangan tamu. Mencari Rasul. Dan tamu itu fakir. Terlihat dari pakaiannya yang bertambal-tambal. Dan Rasul ingin memuliakan tamunya dengan makanan. Lalu menyuruh pembantu cari makan di rumah. Ketok pintu-pintu rumah, cari ada makanan enggak di situ. Diketok semua rumah, ditanya ada makanan tidak. Semua rumah menjawab tak ada makanan. Rumah Rasul semuanya mengatakan tidak ada makanan di rumah. Antum bisa hidupkan, antum bisa bayangkan kehidupan Rasul antum seperti apa. Antum kaya, akhi. Kalau dibandingkan hidupnya Rasul, jauh kaya antum. 9 rumah diketok semuanya, ditanya ada nggak makanan Rasul, ada tamu untuk dipersembahkan. Semuanya jawab nggak ada makanan. Memang nggak ada. Begitu Rasul mendidik istri beliau dan anak beliau di rumah. Nggak nyetok-nyetok makanan kayak kita. Walau tidak haram, tapi Rasul melakukan yang terbaik. Haram tidak. Akhirnya nggak bisa memuliakan tamu dengan makanan. Kenapa? Nggak ada makanan. Akhirnya Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu saya? Seorang sahabat, saya ya Rasulullah. Yaudah, silahkan pergi dengan fulan. Pergilah dengan, bawa ke rumah. Siapa orang ini? Orang kaya? No, bukan orang kaya, orang miskin.
Tapi dia katakan, saya ya Rasulullah. Sampai di rumah, dia katakan kepada istrinya, ya Umma Fulan, sudah makan? Belum. Anak-anak sudah makan? Belum. Sini. Saya bawa tamu Rasulullah. Saya ingin jamu dia. Malam ini saya, kamu dan anak-anak tidak ada jatah makan. Untuk tamu Rasulullah. Kamu tenangkan anak-anak, hibur anak-anak, biar mereka tertidur dan tidak minta-minta makan. Dan berlagaklah seolah-olah kamu selesai makan dengan anak-anak. Supaya tamu kita nyaman makannya. Lalu dipersembahkan makan. Makan apa? Jatah mereka malam itu. Kalau dimakan oleh tamu makan itu, dia, istri, anaknya nggak ada makan malam itu. Harus lapar malam itu. Ini pejuang. Walau tak mesti harus kaya. Kita kan melihat orang berinfak kaya, kalau saya kaya seperti dia, kan gitu kan? Siapa bilang dermawan itu harus kaya dulu? Dermawan itu sifat, bukan kepemilikan sesuatu barang. Ini orang dermawan. Dia infakkan makanannya, jatah makan dia dan istrinya, anak-anaknya malam itu. Sehingga malam itu dia lapar, malam itu istrinya lapar, malam itu anak-anaknya lapar. Dan berlagak seolah-olah habis selesai makan, entah nyuci-nyuci piring, entah apa, pokoknya berlagak kepada tamu seolah-olah udah selesai makan, agar tamu nyaman. Oh, tuan rumah udah makan nih, ini tinggal jatah kita. Padahal tamu tak tahu bahwa itulah makan mereka malam itu. Yang dimakan tamu habis, mereka kelaparan malam itu. Ini pejuang. Sehingga Nabi SAW mengatakan, Allah telah memberikan kalian berkah pada malam kalian itu. Surat cinta sudah datang. Mari saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, berjuanglah. Ketika Anda berjuang, jangan katakan saya telah ini, saya telah ini, saya telah ini. Tidak ada itu. Tutup kata-kata saya. Karena kalau itu yang antum lakukan, antum berjuang untuk nama antum sendiri. Maka hilangkan kata-kata saya. Hilangkan. Kita berjuang bukan untuk tampil sebagai nama. Kita berjuang bukan untuk dikenal orang, kita berjuang. Kita berjuang untuk memuliakan diri kita di hadapan Allah Sang Pencipta. Dan itu nggak boleh pakai kata-kata saya. Gunakan saja kalimat kami, saya dan kawan-kawan. Kami orang yayasan, walaupun orang yayasan itu yang bergerak cuma Anda sendiri. Pakai nama yayasan. Kami di yayasan, kami di yayasan, kami di yayasan. Kami di sini, kami di sini. Kawan-kawan. Campakkan. Setan pasti akan ngangkat-ngangkat antum. Sebut antum telah begini, antum telah begini. Sebut. Supaya apa? Supaya ujub. Begitu ujub, setan tepuk tangan. Rasain kamu, hilang pahalamu. Kita ingin menjadi kaum yang Allah cinta kepada kaum itu. Yang ada dalam surah Al-Maidah ayat 54 tadi. Kalian tidak mau berjuang, kalian mundur, kalian murtad. Saya akan datangkan kaum yang saya cinta mereka. Mereka berjihad di jalan Allah. Dan tak gentar dengan celaan siapapun. Sifat mereka, pengasih penyayang kepada kaum mukminin, tegas kepada orang kafir. Lihat, kita mau dicintai Allah. Maka berjuang. Supaya Allah cinta kita. Maka perjuangan ini kita untuk memuliakan diri kita sendiri, tapi tidak di depan manusia. Tidak untuk manusia, tidak untuk dunia.
Kalau makna dari kalimat-kalimat saya ini berarti bagi antum, semoga berarti bagi antum, maka antum akan mencari, saya mau berjuang apa? Saya mau pegang yang mana? Saya akan ambil jalur yang mana? Saya akan usahakan apa yang mana? Antum mulai cari-cari itu. Oh, ini kayaknya masih kosong. Oh, jalur ini masih kosong. Oh, jalur ini masih kosong. Oh, jalur ini masih... Ternyata masih banyak yang kosong. Ingat, untuk agama, sifat kita adalah apa yang kita bisa berikan untuk agama. Bukan apa yang kita dapatkan dari agama. Itu sifat yang harus antum bawa kalau ingin beragama. Saya berkorban apa untuk agama saya? Bukan saya dapat apa dari agama saya. Jangan bicara itu. Karena antum terlalu banyak dapatnya dari Allah. Dan apa yang antum korbankan dengan apa yang Allah berikan gak imbang. Gak imbang perjuangan antum untuk menegakkan agama Allah dengan apa yang Allah berikan kepada antum setiap hari. Setiap jam. Betul atau tidak? Maka jangan merasa, wah saya sudah berbuat banyak. Oh saya telah memberi banyak. Nggak ada. Dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada Anda, kemudian apa yang Anda berikan kepada agama Allah, nggak ada bandingnya sama sekali. Alangkah sedikitnya yang kita buat dan alangkah banyaknya yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan pernah bertanya, saya dapat apa dari agama Allah? Saya bisa ngambil apa dari agama Allah? Namun bertanyalah, saya nyumbang apa untuk agama Allah? Semoga bermanfaat. Dan semoga kita dibariskan Allah dalam barisan para pejuang. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala benar-benar jadikan kita orang-orang yang Allah katakan di dalam Al-Quran, Ansarullah, penolong-penolong Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan kita orang yang diampuni dosanya di yaumil hisab dan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.